Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 849 billion dolar atau naik sekitar 0,22%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.200-an, Ethereum 1.321, BNB 272, XRP 0,34, Cardano 0,31, Dogecoin 0,07, Polygon Matic ada di urutan ke-10 dengan harga 0,84 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama disampaikan di sini, Russia to begin work on CBDC settlement system in Q1 as sanction endure. Jadi, sekali lagi guys, ini akan menjadi salah satu topik yang akan sering kita lihat dibahas di media massa selama beberapa tahun mendatang. Hampir semua negara besar sudah berpikiran untuk start trial gitu atau mencoba yang namanya CBDC atau yang mata uang digital. Indonesia termasuk salah satunya yang juga sudah explore untuk mencoba juga nanti membuat rupiah digital. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini nantinya akan sangat penting guys. Kalau di Rusia itu kita bisa baca di sini, Russia's central bank is reportedly set to begin developing a cross-border settlement system using a central bank digital currency amid ongoing sanction in response to its invasion of Ukraine. Jadi mereka sekarang sedang mencoba gitu ya untuk membuat alat transaksi baru untuk bisa bertransaksi dengan negara lainnya untuk melakukan impor dan ekspor. Oke, cross-border settlement. Dan salah satunya adalah dengan cara membuat CBDC, guys. Oke, jadi untuk sekarang ekspor-impor kebanyakan orang pakai yang masih tetap US dollar gitu. Nah, sekarang Rusia itu sedang mencoba gitu ya untuk dapat membuat alternatif lain gitu. Jadi transaksinya nanti nggak pakai lagi US dollar, tapi mungkin memakai CBDC atau Central Bank Digital Currency-nya dari Rusia. The plans to move forward with Russia's digital ruble are expected to come in the first quarter of 2023 and will see Russia Central Bank study two possible cross-border settlement models. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ini sudah mereka akan mulai gitu ya di kuartal 1 2023 alias sekarang guys. Walaupun kuartal 1 ya bisa jadi Februari maupun Maret gitu ya. Tapi pada intinya, ketika sudah ada sebuah negara besar, Rusia itu start untuk explore dan juga mencoba digital atau mata uang digitalnya, maka harusnya gitu ya, ini akan bisa menjadi sebuah gebrakan besar. Kenapa? Kalau misalnya sampai sudah benar-benar diterapkan, mereka sudah menggunakan digital ruble, dan kenyataannya memang berjalan dengan baik, maka harusnya negara-negara lain juga akan start untuk melirik dan melakukan hal yang sama. Oke, jadi efek domino gitu guys. Terlebih lagi ini dimulai oleh sebuah negara yang cukup besar, Rusia. Oke, dan ini adalah bisa jadi berita positif atau negatif untuk kalian gitu ya. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan ada berita seputaran CBDC atau mata uang digital, yang saya dengar hanya adalah kontrol yang lebih parah gitu. Alias kita akan lebih mudah untuk dikontrol oleh pemerintah. Tapi ya, tentunya ada sisi positifnya juga yang bisa aja teman-teman mungkin boleh kasih komentar gitu ya. Menurut kalian CBDC itu kira-kira menurut kalian setuju nggak kira-kira kalau ada digital rupiah segera diterapkan? Kalau misalnya kalian tidak setuju atau setuju, apa sih sebenarnya positif dan negatifnya menurut kalian ketika nanti kita sudah bertransaksi menggunakan CBDC atau nanti misalnya rupiah digital? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, yang kedua, ini adalah sebuah chart sebenarnya yang sangat simple, tetapi ini menunjukkan sebenarnya apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara keseluruhan. Oke, yang warna coklat ini guys, ini adalah chart yang menunjukkan Bitcoin yang di hold selama lebih dari 1 tahun. Oke, dan yang biru itu adalah koin yang di hold
kurang dari 1 tahun. Jika teman-teman perhatikan, biasanya ada pattern yang sama gitu guys. Artinya, setiap kali kita melihat harga Bitcoin itu mendekati all-time high atau pucuk dari sebuah cycle, biasanya koin yang di-held atau koin yang dipegang kurang dari 1 tahun itu bakalan meroket. Alias biasanya orang-orang yang masuk hanya karena FOMO gitu ya, yang cuma pengen masuk cepat, keluarnya juga cepat, itu biasanya masuknya di sini. Mereka nggak tahu kenapa mereka investasi di Bitcoin, mereka hanya pengen masuk karena pengen cuannya doang gitu ya. Nah, biasa mereka juga lah yang paling cepat untuk menjual ketika harga baru sedikit drop. Karena mereka terlanjur beli di pucuk gitu. Jadi short term holder itu bakalan meroket ketika kita melihat harga sudah mendekati pucuk atau all time high. Tetapi sebaliknya, ketika kita berada di area bottom bear market, short term holder itu udah kecuci semua. Oke, yang ada tersisa apa? Yang naik justru adalah para long term holder atau pemegang jangka panjang. Orang-orang yang memang percaya bahwa Bitcoin ke depannya masih akan terus membuat all time high dan akan menjadi sebuah aset yang digunakan di masa depan. Oke? Dan ini terus berulang guys, jika kalian perhatikan di setiap cycle, setiap kali long term holder mulai start distribusi, biasanya short term holder mulai akumulasi. Oke, ketika kita nih yang sudah akumulasi di bear market start distribusi ketika nanti sudah di all time high baru lagi, yang short term holder yang kemarin tidak sempat membeli baru masuk lagi biasanya. Oke, jadi mereka itu menyalahi aturan dasarnya, yaitu adalah buying low, selling high. Kalau misalnya kalian menunggu nanti Bitcoin sudah di all time high lagi baru kalian start akumulasi, yaitu kembali terat lagi guys. Oke, dan kali ini juga sebenarnya patternnya berulang guys, dimana kita melihat koin held di bawah 1 tahun atau yang di hold selama kurang lebih setahun itu drop cukup dalam guys, dari tahun 2021 akhir hingga sekarang. Oke, nah kalau misalnya kalian lihat yang di atasnya, alias para long term holder itu kembali start untuk meningkat drastis. Oke, jadi memang dengan adanya data ini kita bisa menunjukkan bahwa untuk sekarang kemungkinan besar orang-orang yang memang cuma turis doang, yang cuma pengen masuk hanya kemarin karena FOMO, itu harusnya semuanya sudah kecuci dan sekarang sudah tinggal orang-orang yang long term holder saja atau pemegang jangka panjang. Dan bisa jadi kalian merupakan salah satunya gitu. Jadi ya jangan sampai kalian juga menjual ketika kita berada di area bottom bar market, karena harusnya menurut saya pribadi ya guys ya, tidak lama lagi harusnya kita menemukan bottom atau bahkan kita sudah bisa jadi berada di bottom. Oke, tapi menurut saya it doesn't matter gitu guys. Kalau misalnya kita drop lagi ke 14-13 ribu atau bahkan 10 ribu, itu paling cuma berapa persen lagi dari sini. Kalau kalian sudah mampu hold dari 69 ribu sampai ke sini, harusnya tidak akan ada lagi masalah buat kalian untuk hold dari 15 sampai ke 10 ribu, kalaupun nyampe. Gitu ya. Jadi, itu adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga bakalan update untuk Crypto Fear and Greed Index-nya. Yang sampai hari ini guys, kita tidak pernah melihat yang namanya netral. Oke, kita sudah sekali lagi berbulan-bulan berada di area antara fear atau extreme fear. Ya menariknya, walaupun kita kemarin melihat market terlihat cukup euforia gitu ya, walaupun pergerakan secara persentase itu tidak terlalu besar, ya tetapi dari segi Fear and Greed Index-nya masih menunjukkan indikasi fear guys. Oke, dan ini kemungkinan besar kalau kita lihat ya dari data yang ada di sini, bisa jadi menciptakan rekor guys, rekor baru di mana kita bertahan di area di bawah netral selama mungkin sudah dari kapan ini guys? Kita nggak pernah lihat netral itu sudah dari April 2022. Oke, terakhir itu di bulan Maret 2022. Jadi kalau misalnya sampai bulan April 2023 nanti kita masih berada di area fear atau extreme fear, maka saya cukup yakin bahwa itu adalah rekor baru atau bahkan sekarang sudah rekor baru di mana kita sudah berbulan-bulan tidak pernah melihat Bitcoin atau Crypto Fear and Greed Index itu berada di area netral. Oke, seburuk-buruknya sentimen di beberapa waktu yang lalu pun kita bisa melihat misalnya seperti ini ada tumpukan extreme fear di sini. Ini pun hanya bertahan kurang lebih dari Mei sampai Juli, kurang lebih 2-3 bulan.
Oke, atau kalian mau lihat lagi di bear market sebelumnya, di bottom bear market cycle terakhir, itu di akhir 2018 menjelang 2019, kita bertahan di bawah area netral itu dari November 2018 hingga Februari. Jadi kurang lebih hanya 3-4 bulan. Sedangkan sekarang kita sudah hampir setahun gitu guys. Jadi ini juga bagi saya sebuah tanda gitu, bahwa harusnya tidak lama lagi kita akan melihat semacam volatility datang kembali ke market. Karena kita sudah cukup lama itu ya, eh, tidak melihat volatility. Yang perlu kalian tahu juga guys, bahwa stablecoin yang berada di sideline sekarang itu luar biasa besar. Cash, orang-orang atau investor yang sedang menunggu untuk masuk itu banyak sekali uangnya guys. Jadi kalau misalnya kita melihat ketika nanti ada sentimen positif lagi datang, kemudian kalau misalnya orang-orang udah start untuk berebut kembali masuk dan membeli, maka kita bisa melihat pergerakan yang lumayan signifikan harusnya di kripto. Tapi apakah akan terjadi dalam minggu ini? Ya nggak tahu gitu guys. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi besok. Tapi mungkin unlikely gitu ya. Tapi ya saya rasa harusnya tidak lama lagi kita akan segera melihat volatilitas kembali ke market. Ya, tapi ya kita nggak tahu volatility-nya apakah ke atas atau ke bawah gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart saja. Nah, untuk teman-teman yang kemarin ada nonton video saya, harusnya sudah tahu ya, saya sampaikan ke teman-teman bahwa ketika kita berada di sekitaran harusnya 17.000 berapa, 200-an. Kemarin kita bahas ya, kalau tidak salah. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini bukan saatnya untuk membeli, guys. Bukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di indikatornya, sudah menunjukkan adanya potensial bearish divergence tercipta. Oke? Menunjukkan bahwa memang ada indikasi bullish momentum udah start untuk berkurang. Dan saya juga udah sampaikan ke teman-teman bahwa saya bisa melihat Bitcoin untuk piercing sedikit ke atas ke antara 17.300 sampai 400 sebelum pada akhirnya kita akan terkoreksi. Oke, dan kita persis melakukan hal tersebut, guys. Kalau misalnya teman-teman belum sempat nonton video kemarin, ini saya kasih cuplikannya dulu sedikit. Jadi bagi saya, harusnya Bitcoin akan bisa mengejar ke sekitaran area tersebut, gitu ya, sedikit break di atas area ini. Oke, mungkin juga udah menjemput sebagian stop loss yang berada di sini. Kita akan pierce sedikit ke atas, mungkin ke sekitaran 17.300, 400. Baru dari sana kita akan start untuk mendapatkan koreksi yang lebih besar. Oke, bisa aja kembali untuk menuju ke sekitaran area 17.000 untuk kembali nge-retest area yang sebelumnya menjadi resistance. Bisa aja kali ini kita flip menjadi area support. Jadi itu dia adalah bahasan kita kemarin guys, dan kita sebenarnya sudah sesuai dengan senario yang kita ekspektasikan terjadi, dan untuk sekarang kita berada di fase koreksi guys. Oke, koreksi dari impulsive move di sini. Dan bagi saya pribadi untuk sekarang itu tidak worth it untuk mencari setup apapun. Oke, ini adalah saatnya untuk kembali menunggu dulu. Kalau misalnya teman-teman sudah sempat masuk di sini, ya mungkin udah bisa start untuk taking profit. Kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk, ini mungkin bukan saatnya untuk masuk long gitu ya. Kalaupun ada, bisa jadi adalah peluang untuk short kalau ternyata kita ada membuat semacam push lagi ke atas, mungkin disertai semacam reversal pattern seperti rising wedge atau apapun itu, ini mungkin bisa dijadikan potensial untuk short setup gitu ya. Tapi kalau ternyata dari sini kita akan terkonsolidasi cukup lama dan kemudian menyentuh area trendline dan kita mendapatkan ada indikasi reversal dari sini di time frame kecil, misalnya modelnya seperti inverse head and shoulder yang bisa kalian temukan juga di sini. Kalau ternyata kita juga melihat hal yang sama ketika kita bounce dari sini, maka ini bisa jadi peluang untuk long. Oke. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan hal tersebut, tapi melakukan salah satu dari dua senario ini, pertama kita mendapatkan push lagi ke atas tapi disertai ada reversal pattern seperti rising wedge atau misalnya double top misalnya di sini. Ini mungkin bisa dijadikan potensial untuk short. Nah, kenapa kemarin saya tidak sarankan kalian short di sini, walaupun ya kita ekspektasikan bahwa di sini akan terjadi koreksi. Ya bukan tidak bisa ya guys, tapi kalau misalnya kalian swing trader, maka dari segi risk and reward ya ini nggak seberapa sebenarnya guys. Nah, tapi kalau misalnya kita mempunyai satu push lagi ke atas, oke,
satu push lagi ke atas seperti ini, disertai ada reversal pattern, maka di sini ini secara RR akan jauh lebih baik. Karena kalian bisa menargetkan sampai minimal ke area trendline, kalian bisa protect diri kalian di sini, mungkin bisa entry di sini. RR-nya mungkin bisa kurang lebih 3:1 atau 3,5:1 gitu. Nah, kalau scenario tersebut tidak terjadi dan kita langsung justru jebol ke bawah di sini, ini juga sekali lagi bisa jadi short setup untuk menargetkan minimal ke sekitaran area 16.500-an. Atau kalau kita melihat pergerakannya cukup impulsif ke bawah, maka kita bisa expect bahkan menjebol sampai ke area 15.500-an. Yang merupakan timing terakhir tentunya kalau yang kita tidak mampu bertahan di sini, tentunya kita akan membuat lower low baru mungkin menuju ke sekitaran area 14 sampai 12.000. Oke, jadi itu adalah beberapa skenario yang mungkin bisa teman-teman antisipasi berikutnya. Tetapi untuk sementara gitu ya, saya rasa kita atau saya pribadi mungkin akan menunggu di sideline dulu sembari melihat apa yang akan dilakukan market berikutnya. Kemudian kalau misalnya udah mulai start lagi muncul ada pattern dan juga price action yang saya kenali dan juga misalnya setupnya sudah mulai jelas, baru mungkin saya akan start kembali masuk ke market. Oke, jadi bagi saya ini sekarang adalah saat saya untuk menunggu dulu, wait in the sideline, dan misalnya kalau misalnya ada lagi setup, nanti baru kita akan masuk lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin ada sempat, ya maksudnya kalau kalian scalping gitu ya, misalnya di 5-minute chart, kalian ada sempat scalping karena mungkin kita melakukan break dari trendline di sini. Ya selamat, harusnya kalian sudah mendapatkan cuan dari ya 17.300 ke kurang lebih 17.100, yaitu harusnya nggak seberapa, makanya itu mungkin lebih condong cocoknya untuk para scalper saja. Tapi ya at least kita sudah bisa mengetahui gitu ya, saya udah katakan bahwa ekspektasi kita adalah terjadi koreksi di sekitaran 17.300 sampai 400, dan kemungkinan besar bagi saya gitu ya, kita akan start untuk konsolidasi lebih panjang dan kembali mengintu ke area trendline minimal ya guys, minimal ke area trendline. Baru dari sini kita akan lihat bagaimana reaksi market, apakah akan ada bounce seperti yang terjadi beberapa kali di sini, ataukah kita akan jebol ke bawah trendline-nya. Kedua skenario tersebut tentunya bisa menghasilkan setup untuk kalian. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.